Ya, semua kita bangkit berdiri. Kita percaya pada hari ini ada sukacita yang luar biasa dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kami percaya roh sukacita itu turun atas kami semua. Walaupun kami ada di rumah, kami percaya keluarga besar kami ada urapan yang luar biasa bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami persiapkan hati kami untuk bersorak-sorai bagi nama Tuhan saja. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mau bersorak-sorai. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita percaya kuasa Allah hadir di tengah-tengah keluarga kita. Mari kita bersuka cita buat Tuhan kita. Karena Dia bangkit, ada kehilangan, ada sukacita yang luar biasa. Haleluya. Oh, oh, haleluya. Oh, 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 oh,
Tuhan. Ada sukacita di keluarga Kristen hari ini. Haleluya. Saya persilakan duduk kembali. Haleluya. Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Betapa kami mengagumi akan kasih setiamu Tuhan. Syukur bagi. Kami siap Tuhan. Kuasa Roh-Mu menghadiri hidup kami. Syukur bagi. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawat-Mu. Katakan semua, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Terima kasih Yesus. Inilah mengapa aku siap. Tuhan aku siap. Penuhi kami Tuhan. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawat
Yesus, kami merasakan akan kebaikan-Mu, akan jamahan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Rindukan Roh di sini saat ini. Ku rindukan Tuhan, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Yesus, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Ini kerinduan kami Tuhan, Kau mau bawa ke hadirat Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Yesus, ku maka kami akan mendapatkan sukacita dan kekuatan yang baru. Ketika Roh Tuhan mengurapi kami, maka kami akan dipulihkan dan kami akan boleh menikmati kekuatan dari Tuhan. Terima kasih atas kesempatan pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama kembali beribadah di hadirat-Mu. Terima kasih atas waktu-waktu yang Tuhan percayakan kepada kami, untuk kami terus boleh beribadah kepada-Mu. Allah Roh Kudus, mari Engkau mengurapi setiap kami. Setiap firman yang kami renungkan, kiranya itu Tuhan menimbulkan sebuah iman dalam hidup kami. Dan iman di dalam Kristus adalah iman yang hidup. Dan ketika kami memiliki iman yang hidup, maka kami akan kuat menghadapi segala sesuatu. Karenanya Allah Roh Kudus, kiranya Engkau sendiri yang berkarya kepada setiap kami dimanapun umat-umat-Mu berada. Kami percaya Engkau sanggup menjangkau kami dengan hadirat-Mu. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Salam saudara, pagi hari ini saya berdoa setiap kita diberi karunia Tuhan kekuatan dan kesehatan selalu. Dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam kitab 1 Petrus pasal yang kelima. 1 Petrus pasal yang kelima ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia
yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Rasul Petrus mengingatkan kepada setiap jemaat pada saat itu, supaya saudara, ia menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Tuhan. Kekhawatiran adalah hal yang wajar, dan kekhawatiran bisa dihadapi oleh semua orang. Jangan sampai kekhawatiran itu membuat kita tidak berpengharapan. Jangan sampai kekhawatiran itu membuat kita tidak bisa melihat mujizat yang Tuhan sediakan bagi kita. Kenapa mereka harus menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Tuhan? Karena Tuhanlah yang mempunyai kuasa, karena Tuhanlah yang akan memelihara kita. Jadi hari ini, kalau kita mengalami kekhawatiran, itu lumrah sebagai manusia. Apalagi hari-hari ini kita diperhadapkan pada situasi yang sulit, situasi yang tidak menyenangkan. Kita jumpai beberapa tempat usaha sudah mengalami kesulitan. Dan roda perekonomian di bangsa ini, bukan hanya di bangsa ini, tapi belahan dunia juga mengalami masa-masa yang sulit. Tak terkecuali anak-anak Tuhan juga mengalami masa-masa yang sulit ini. Tetapi satu hal yang harus kita percaya, ketika kita mempercayai Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati, maka kita juga harus percaya bahwa Dia juga yang akan memelihara hidup kita. Hari ini saudara, yakinkanlah dirimu. Mungkin kita sekarang ini sudah mulai rapuh iman kita, pengharapan kita, karena memang keadaan. Tapi satu hal, hidup kita bukan karena melihat apa yang kelihatan, tapi hidup kita karena iman. Dan kita mempercayai bahwa iman di dalam Kristus Tuhan yang sudah bangkit dari antara orang mati adalah iman yang penuh dengan harapan. Dan yang kedua, saudara, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Yang kedua, kita mesti memperhatikan, kita harus sadar dan berjaga bahwa ada lawan yang sedang mengintai kita, ada lawan yang sedang mengelilingi kita, dan lawan ini siap menelan kita ketika kita menjadi lengah. Alkitab mencatat, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia sedang mengelilingi semua manusia. Untuk apa? Ketika manusia itu tidak sadar, manusia itu tidak berjaga-jaga, maka iblis siap untuk menelannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sadar dan berjaga-jaga ini sangat penting, apalagi ketika kita menghadapi dunia di zaman akhir ini. Banyak orang tidak bisa menilai keadaan zaman yang sekarang ini sedang terjadi. Mereka masih terbuai dengan kesenangannya. Mereka masih terikat dengan keinginannya. Tapi pagi hari ini firman Tuhan menyadarkan kita kembali supaya kita sadar dan berjaga-jaga. Kalau kita tidak mengantisipasi keadaan ini, kalau kita tidak mengantisipasi situasi ini, jangan-jangan kita sudah masuk perangkap dari iblis. Artinya, iblis membuai kita, iblis menawan kita. Dan banyak orang tidak sadar kalau hidupnya ditawan oleh iblis. Banyak orang tidak sadar kalau hidupnya sudah dibuai oleh iblis. Firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita sadar, supaya kita berjaga-jaga. Orang yang sadar adalah orang yang tidak terlena dengan keadaan. Orang yang sadar adalah orang yang siap dalam segala situasi dan kondisi. Dan yang berikutnya dikatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu
bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ingat, kita sedang menghadapi bukan peperangan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa yang gelap di dunia ini, melawan roh-roh jahat di udara. Karena itu, kita harus menghadapi dengan iman yang teguh. Iman adalah sesuatu hal di mana tidak kelihatan secara mata jasmania kita. Tetapi ketika kita memiliki iman yang teguh, iman di dalam Kristus Yesus Tuhan, itulah senjata kita untuk menghadapi iblis. Itulah senjata kita untuk menghadapi situasi hari ini yang kita jalani. Teruslah beriman kepadanya. Teruslah beriman kepada Yesus Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Saya percaya ketika iman kita taruh kepadanya, kita akan melihat sesuatu yang mustahil bagi kita, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Ayat yang ke-10 katakan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ingat saudara, kita ini dipanggil untuk menerima kemuliaan dari Allah. Kita dipanggil untuk menerima kemuliaan Kristus yang kekal. Ini panggilan yang sangat berharga. Ini adalah panggilan yang mulia. Tuhan menjanjikan kepada kita kemuliaan yang kekal. Artinya kemuliaan yang tidak ada batasnya. Ketika Allah memberikan kemuliaan itu kepada kita, saudara, itu kemuliaan tidak bisa ditukarkan oleh kemegahan dunia manapun. Kemuliaan kekal Tuhan itu akan kita nikmati sepanjang masa bersama-sama dengan Dia. Dan ingat, ketika Tuhan memanggil kita dalam kemuliaannya, maka Tuhan akan melengkapi kita. Bukan hanya melengkapi, tapi Tuhan meneguhkan kita. Dia juga menguatkan dan mengokohkan kita. Sekali lagi, kalau kita hari ini sedang mengalami lemah iman kita, lemah pengharapan kita, dengarkanlah panggilan Tuhan pagi ini. Tuhan memanggil kita untuk kita menikmati kemuliaan kekal. Kemuliaan yang tidak bisa dibandingkan dengan kemegahan dunia ini, saudara. Kemuliaan kekal. Dan Tuhan ketika memanggil kita dalam kemuliaan kekal, maka Dia akan melengkapi kita, meneguhkan kita, menguatkan kita, dan mengokohkan kita. Sehingga kita harus optimis dalam hidup ini, bahwa bersama-sama dengan Tuhan ada jalan keluar. Alkitab mencatat begini, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi ternyata penderitaan itu juga Tuhan izinkan. Kepada siapa? Kepada orang-orang percaya juga. Jadi penderitaan itu bukanlah sesuatu hal yang harus kita jadikan sesuatu yang menyakitkan. Tetapi penderitaan di dalam Kristus itu akan mengokohkan iman kita, akan mengokohkan pengharapan kita. Dan justru Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi. Sampai kapan? Alkitab mencatat seketika lamanya. Seketika lamanya itu berarti ada waktu penderitaan itu akan selesai. Seketika lamanya itu berarti ada masa di mana penderitaan yang kita alami hari ini, kesusahan yang kita alami hari ini akan juga berakhir pada waktunya. Dan
Dan sekarang dunia ini sedang menderita, saudara. Sampai kapan? Seketika lamanya. Ada batasnya juga dalam penderitaan kita di dunia ini. Karenanya marilah kita terus berpengharapan di dalam Tuhan. Sekalipun kita hari ini menderita, tetapi Tuhan akan melengkapi kita, Tuhan akan meneguhkan kita, menguatkan kita, dan mengokohkan kita. Artinya, penderitaan itu akan membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Penderitaan itu akan membuat iman kita semakin murni di dalam Tuhan. Dan penderitaan itu akan membuat mata rohani kita melihat kemuliaan yang akan Allah kerjakan dalam hidup kita. Karenanya, jangan takut dengan penderitaan. Banyak orang mengiring Tuhan pengennya yang menyenangkan dalam jiwanya. Banyak orang mengikut Tuhan pengen yang senang-senang, pengen yang enak-enak. Ketika penderitaan Tuhan izinkan terjadi, mereka protes sama Tuhan dan mereka menjadi kecewa kepada Tuhan. Ingatlah, banyak hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan juga mengalami penderitaan. Kita bisa lihat Ayub. Bagaimana Ayub itu orang saleh, tapi Tuhan izinkan penderitaan terjadi. Tetapi kita mesti yakin dan percaya ketika penderitaan Tuhan izinkan dalam diri kita, itu tidak akan membuat kita menjadi gugur. Tapi kita akan dimurnikan. Dan di dalam penderitaan itu, kita harus memiliki ketekunan di dalam Tuhan. Dan Ayub ketika dia bertekun di dalam penderitaannya, dia melihat mujizat Tuhan. Dia melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Dia melihat sesuatu hal yang tidak mungkin, saudara, dalam hidupnya. Tapi ketika dia bertekun di dalam semuanya, dan ketika waktunya selesai, dia keluar sebagai pemenang, dan Tuhan pulihkan kehidupan Ayub. Luar biasa. Hari ini kita sedang berdoa buat pemulihan bangsa-bangsa. Hari ini kita sedang berdoa buat pemulihan bangsa Indonesia. Dan hari ini kita sedang berdoa buat pemulihan keluarga demi keluarga. Saya percaya Tuhan sedang mengiring kita di masa-masa ini untuk kita memiliki persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Tuhan sedang membawa kita untuk membangun mesbah-mesbah doa dalam keluarga kita masing-masing. Dan itulah yang dirindukan oleh Tuhan. Ketika waktunya Tuhan tiba, maka orang-orang percaya akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saudara, kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita bersama-sama. Jadi, ketika Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita, penderitaan pun bisa terjadi. Tapi percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara akan dimampukan, saudara akan dikuatkan, saudara akan dikokohkan. Mari kita datang kepadanya. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul.
berikan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami untuk menjadi umat-umat tebusan-Mu. Terima kasih atas pemilihan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas kemuliaan kekal yang Kau persiapkan kepada kami ya Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu dengan sebuah pengakuan bahwa hanya Engkau sajalah yang kami tinggikan. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa, hamba berdoa buat setiap umat-umat-Mu yang ada di rumah hari ini, yang bersama-sama kami mendengarkan firman-Mu, menyembah Engkau. Kami percaya Engkau melawat setiap kami ya Tuhan. Engkau meneguhkan setiap kami. Engkau menguatkan setiap kami. Dan Engkau mengokohkan setiap kami. Sekalipun Tuhan, kami sekarang ini ada dalam masa-masa yang membuat kami khawatir dan cemas. Tetapi firman berkata, serahkanlah segala kekhawatiran-Mu kepada Tuhan, sebab Dialah yang memelihara kamu. Kami percaya ini ada banyak cara Tuhan untuk menolong kami semuanya. Berkati setiap saudara-saudara kami yang sakit. Mohon kasih karunia Tuhan supaya Tuhan menjamah mereka, menyembuhkan mereka. Saudara-saudara kami yang lemah, Tuhan kuatkan kembali. Dan bahkan saudara-saudara kami yang mulai kehilangan pengharapan, kiranya firman ini kembali meneguhkan mereka, sehingga mereka kembali memperoleh pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Bapa, kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Tuhan, lawatlah bangsa kami. Bangsa kami perlu Engkau ya Tuhan Yesus. Dan kami semuanya berdoa buat bangsa ini, supaya Tuhan, kehendak-Mu boleh dinyatakan atas bangsa ini. Kehendak-Mu boleh terjadi atas bangsa ini. Kami berdoa buat lawatan jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus. Kami bersama-sama bersepakat supaya Tuhan hadir dan menjamah setiap hati, sehingga Tuhan, setiap orang boleh mengenal-Mu dan percaya kepada-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati pemimpin-pemimpin negeri kami dengan hikmat Tuhan untuk menyelesaikan masa-masa yang sukar ini. Tanpa bimbingan-Mu, kami percaya tidak ada satupun manusia yang bisa melewati masa-masa ini. Tuhan, tolonglah para medis. Mereka melakukan semuanya ini karena mereka mengasihi sesamanya. Dan kami berdoa kiranya Tuhan memelihara mereka, menguatkan dan menghibur mereka. Dengan saudara-saudara kami yang lainnya yang sakit karena virus COVID ini, Tuhan Yesus tolong mereka. Tuhan Yesus menjamah mereka. Dan kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap pekerjaan umat-Mu, ada jalan keluar dan ada mujizat bagi orang-orang yang percaya kepada-Mu. Itu yang kami yakini Tuhan. Sehingga di masa-masa kering pun kami akan menikmati berkat Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan untuk kita menerima berkat darinya. Diberkatilah Engkau pada waktu Engkau masuk, dan diberkatilah Engkau pada waktu Engkau keluar. Tuhan akan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Sekarang saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Mari setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, bersama-sama dengan saya kita berkata, amin. Selamat pagi saudara, Tuhan memberkati kita semuanya, dan mari kita tetap bersehati dalam Tuhan. Amin.